Rahasia cara menanam nangka mini dalam pot. Tabulam pot nangka mini. Cara menanam nangka mini dalam pot atau tabulam pot nangka mini. Nangka mini merupakan varietas baru jenis nangka. Tanaman yang hanya memiliki tinggi 3-5 meter ini sepertinya cocok dijadikan tanaman buah dalam pot, apalagi sifatnya yang cepat berbuah, membuat nangka mini kian dicari. Sifat-sifat pohon nangka mini. Buah nangka mini dapat dinikmati setelah 4 bulan berbunga atau 1,5 tahun sejak penanaman dilakukan. Bentuk buahnya sama saja seperti buah nangka pada umumnya. Hanya saja nangka mini lebih kecil. Bobot buah rata-rata hanya 5-7,5 kg, tetapi dapat mencapai 15 kg pada varietas tertentu. Syarat tumbuh pohon nangka mini. 1. Membutuhkan ketinggian tempat 700 meter di permukaan laut dengan tanah gembur agak berpasir. 2. Curah hujan sekitar 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. 3. Suhu udara minimum 16 sampai 21 derajat Celcius dan maksimum 31 sampai 31,5 derajat C. Memilih bibit nangka mini. Bibit nangka mini bisa diperoleh dari hasil perbanyakan biji dan sambung susu. Namun, dilihat dari produksi buah, bibit hasil perbanyakan dengan cara sambung susu lebih cepat dibandingkan bibit dari perbanyakan biji. Sebagai perbandingan, bibit dari perbanyakan sambung susu dapat berbuah ketika berumur 2-3 tahun. Sementara itu, bibit hasil biji produksi kontinunya bisa diperoleh ketika bibit sudah berumur di atas 5 tahun. Media tanam tabulam pot nangka mini. Media tanam yang digunakan harus porus. Umumnya, campuran media tanam yang digunakan hobiis tabulam pot untuk nangka mini adalah tanah subur, pupuk kandang, sekam mentah dengan perbandingan 1:2:1. Perawatan harian tabulam pot nangka mini. Penyiraman. Untuk bibit, penyiraman dilakukan secara teratur 1 kali sehari, yakni setiap pagi hari. Namun, jika musim hujan, penyiraman cukup dilakukan 4 atau 3 kali sehari. Pemupukan. NPK 15-15-15 dengan dosis 25 gram per tanaman dan KNO3 sebanyak 5 gram per tanaman. Pupuk tersebut diberikan setiap sebulan sekali. Namun, setelah tanaman mulai berbuah, pupuk cukup diberikan 6 bulan sekali. Pupuk kandang atau kompos sebanyak 5 kg diberikan 1-2 kali setahun. Pupuk daun berupa Gandasil D atau Bipolan setiap 2 minggu sampai tanaman berumur 17 bulan. Pemangkasan. Biasanya, pada batang tanaman sering tumbuh tunas-tunas baru. Sebaiknya, tunas-tunas hanya dipilih yang sehat dan kekar, sisanya harus dibuang. Tunas yang tidak produktif jika didiamkan justru dapat mengganggu perkembangan batang pokok. Pemangkasan cabang dimaksudkan untuk mengatur pembuahan. Karena bunga betina muncul pada batang utama atau cabang primer. Selain cabang, pemangkasan ranting yang lemah dan rapat sangat dianjurkan. Tujuannya agar sinar matahari tidak terhalangi, sehingga merangsang pembungaan nangka mini. Hentikan penyiraman hingga media kering, sekitar 7 hari. Siram kembali media sembari diberikan 3 sendok makan NPK 16, pukul 16.16. Setelah itu, media dibiarkan mengering kembali. Lakukan perlakuan ini hingga 2-3 kali sampai bunga muncul. Setelah bunga muncul, lakukan penyiraman setiap hari. Kekurangan air dapat menyebabkan bunga rontok. Letakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari langsung.
Cara lain yang bisa dilakukan adalah melukai, mengebor, atau mengikat batang. Tujuannya untuk menghambat hasil asimilasi daun agar tidak menyebar ke seluruh bagian tanaman, tapi hanya difokuskan untuk merangsang pembungaan, penjarangan, dan pembungkusan buah nangka mini. Satu dahan sebaiknya hanya ditumbuhi satu buah nangka. Dengan begitu, buah akan mekar sempurna. Selain itu, buah yang telah dipilih juga langsung dibungkus dengan kertas semen yang sudah dicelupkan ke dalam larutan insektisida atau anyaman daun kelapa. Tindakan ini dapat menghalangi serangan hama seperti semut, tikus, dan kelelawar.